Maaf Mbak, sekalian Mbak tanggung, udah dipegang mic-nya. Oke ya, sepakat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya tetap memanggil Bung Rocky Gerung karena dari awal saya tahu beliau, saya memanggilnya Bung Rocky Gerung. Ada yang ingin saya pertanyaan ke Pak? Izin memperkenalkan diri, nama saya Rinca Anora. Saat ini saya bekerja sebagai seorang PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi. Saya jujur Pak, saya sampai meninggalkan kerja saya karena saya memang dari dulu menunggu momen kapan saya bisa ketemu dengan seorang Rocky Gerung. Izin Bung, saya berani berdiri di sini ingin menyampaikan keresahan saya sebagai bagian dari pemerintahan. Selama ini pemerintahan selalu dianggap salah. Semua yang kami lakukan disalahkan. Maaf izin kalau saya menyatakan secara keseluruhan netizen. Selama ini ketika pemerintahan itu melakukan kebijakan, maka dengan sontak apabila netizen beranggapan kebijakan itu tidak berpihak kepada mereka, bahwa pemerintah dianggap arogan. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, oh iya Bung, agak pamer dikit ya, saya alumni S2 di sini. Terima kasih. Kepada teman-teman mahasiswa, saya sedikit bergaul dengan teman-teman mahasiswa. Ketika mereka demo, saya sampaikan, ketika demo tolong mainkan data. Jangan hanya sekedar berani demo, jangan sekedar berani orasi, jangan sekedar berani anarkis. Ketika kita main data, maka demo itu insya Allah akan bermakna. Ketika kita hanya main berani, nggak perlu jadi mahasiswa, preman pun bisa demo. Bedanya preman yang dengan mahasiswa adalah ketika mereka demo, dia menyampaikan data. Ketika tidak ada kesesuaian antara kebijakan yang diambil pemerintah dengan kenyataan yang ada di lapangan, tunjukkan seperti apa kami ini dari pemerintahan yang harus kami lakukan. Jangan hanya sekedar disalahkan, jangan sekedar hanya dicari kesalahannya tanpa dikasihkan solusi. Silahkan kami dikritik, kasih kami solusi. Ketika kami menyatakan, aduh dek masih kecil tahu apa, kamu makan aja masih dikasih pak bapak, salah kami ngomong kayak gitu. Jadi jujur saja Bung, sebenarnya saya agak lelah, tapi saya sempatkan. Bagaimana caranya? Sebenarnya saya tidak suka merebut mic kayak gini. Secara etika seharusnya saya mematuhi moderator. Tetapi intinya yang ingin saya tanyakan, di sini menyatakan apabila pemerintah tidak akal sehat, bagaimana dengan rakyat? Simple. Ya baik Ibu, mohon maaf langsung ke intinya saja, jangan berbelit-belit ya, karena kita efisiensi waktu. Terima kasih. Siap, Mbak. Bagaimana pemerintahan yang berakal sehat itu? Tolong dikasih kisi-kisinya sehingga kami ini tidak salah terus dalam melangkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari tadi Bu langsung. Oke, itu ada problem yang biasa disebut self-fulfilling. Boleh saya ulangi ya. Problem teman kita ini di dalam logika namanya self-fulfilling prophecy. Artinya karena diucapkan terus maka lama-lama orang percaya tuh. Tapi sebetulnya ada masalah lebih mendasar. Anda sebut tadi Anda PNS, pegawai negeri sipil. Kata sipil itu diterjemahkan dari bahasa Inggris civil servant. Kalau di bahasa Indonesia kan secara terlek namanya pelayan masyarakat. Tetapi karena masih ada, ya jangan sebut pelayan dong, saya S2. Itu masalahnya. Dari awal jadi civil servant artinya ya memang melayan dan mendengarkan. Tidak perlu comply. Anda comply kalau Anda dipertanyakan oleh wakil-wakil rakyat. Jadi, saya terangkan teorinya. Sekarang demokrasi itu bukan lagi diwakili oleh rakyat sebagai watchdog PNS, tapi diwakili oleh yang disebut deliberative democracy.
Apa itu debat terbuka? Percakapan antar netizen. Itu fakta itu ada di situ sekarang. Bahwa netizen seringkali tergoda untuk mengamplifikasi isu, yaitu konsekuensi dari perkembangan deliberatif demokrasi. Jelas itu. Kalau Anda bilang bahwa kalian kritik, kasih kami solusi, kami bayar Anda untuk cari solusi. Itu. Jadi kata itu nggak boleh keluar gini ya, sejengkel-jengkelnya saya sebut PNS itu termasuk menteri-menteri itu. Sama, dungu, minta solusi. Yes. Jadi kita mesti tahan bahwa kami memang, karena itu pakai istilah Inggrisnya we are civil servant. Pelayan nggak boleh komplain. Nah itu yang saya maksud tadi, kejujuran berargumentasi. Saya terangkan logikanya. Mau siapapun yang ngomong, ibu-ibu, pejabat segala macam, lu salah cara memahaminya tuh. Anggota DPR itu tadinya adalah pengemis. Dia datang ke saya, Pak, pilih kami, ini amplop sedikit. Dia mengemis supaya dapat kekuasaan. Begitu dapat kekuasaan, dia jadi tuan. Ya tuan tolol. Itu soalnya. Jadi sekali lagi sudah dinasibkan untuk mendengarkan kecerewetan publik. Itu dasarnya. Ya sekali lagi, tidak ada perbedaan di dalam warga negara, perbedaan yang didasarkan pada status lain selain citizen. Mau dia S3, banyak guru besar pun gak. Karena banyak guru besar otaknya kecil. Itu yang saya terangkan bahwa ijazah itu tanda Anda pernah bersekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir.